Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada dari muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, akhirnya beliau SAW hijrah pindah ke kota Madinah yang sebelumnya bernama kota Yathrib. Ini bermula dari Bai'ah Aqabah yang kedua yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah, orang-orang Ansar siap menampung Rasulullah SAW dan kaum muslimin Mekah. Nah, akhirnya kaum muslimin satu persatu mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, yang jaraknya ini mencapai 500 kilo. Ini perjalanan yang cukup jauh pada zaman itu ya, karena tidak ada kendaraan, tidak ada motor, apalagi pesawat pada waktu itu. Namun Rasulullah SAW belum juga hijrah bersama kaum muslimin. Beliau SAW menunggu dulu kapan perintah untuk beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan beliau SAW meminta kepada Abu Bakar untuk menemaninya. Beliau minta kepada Abu Bakar untuk jangan hijrah dulu. Aku minta engkau hijrah bersamaku. Dan aku menunggu dulu, kata Rasulullah SAW, kapan perintah kepada aku untuk hijrah ke Madinah. Kira-kira setelah 2 bulan beberapa hari dari perjanjian, dari Bai'ah Aqabah yang kedua, itu seluruh kaum muslimin hampir semuanya sudah hijrah ke Madinah. Melihat keadaan seperti ini, orang-orang kafir Quraisy sebisa mungkin, semaksimal mungkin, mereka melarang seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Mereka berupaya bagaimana kaum muslimin tidak hijrah ke Madinah, karena mereka tahu apa yang akan bakal terjadi kalau misalnya kaum muslimin Mekah hijrah ke Madinah. Akan membentuk kekuatan yang kuat nantinya. Maka mereka menghalang-halangi mereka untuk hijrah ke Madinah. Namun tetap saja dengan keteguhan semangat kaum muslimin Mekah pada waktu itu, para sahabat, akhirnya mereka tetap melaksanakan menjalankan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan berbagai macam risiko tentunya. Ya, setelah itu orang kafir Quraisy mulai risih dan mereka pun mengadakan sebuah pertemuan sidang istimewa bagaimana menghentikan Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin untuk tidak hijrah ke Madinah. Maka mereka melakukan sebuah pertemuan. Para pemuka kafir Quraisy mengadakan pertemuan. Hadir di sana seorang kakek tua, yang mana ia adalah jelmaan iblis, yang ingin ikut rapat, ikut andil dalam sidang istimewa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Dan datanglah beberapa usulan pada sidang itu. Usulan yang pertama, mereka katakan, kita usir saja Muhammad itu. Kita usir saja Nabi Muhammad, katanya. Sehingga tidak ada lagi dakwah Islam. Namun orang tua tadi, yang jelmaan iblis tadi, mengatakan apa? Ini bukan usulan yang bagus. Karena kalau kita usir dia dan dia pindah ke negeri lain, dia bisa berdakwah di sana dan membentuk kekuatan untuk menghadapi kalian. Dicari lagi usulan yang lain. Datang usulan, ya udah kita penjarakan saja itu Muhammad. Apa dikatakan lagi oleh siapa? Orang tua yang jelmaan iblis tadi. Ini juga bukan usulan yang bagus. Kalau kamu penjarakan dia nanti bisa kabur. Nah, datanglah usulan dari seorang yang paling keji, yang dijuluki oleh Rasulullah SAW Fir'aunnya umat ini. Siapa dia? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, dia sudah kita kirim
masing-masing kabilah mengirim satu orang pemuda untuk membunuh Muhammad. Nah, kalau misalnya satu kabilah, seluruh kabilah mengutus satu pemuda, maka keluarga Nabi Muhammad tak akan bisa menuntut. Tidak bisa menuntut. Kepada siapa menuntut? Karena semuanya ikut andil dalam membunuh. Sehingga nanti pada akhirnya keluarga Muhammad nanti akan minta, tidak ada jalan lain kecuali hanya meminta apa? Bayaran sebagai ganti atas terbunuhnya Muhammad. Itu kata Abu Jahal. Dan ini disetujui oleh iblis yang menjelma jadi manusia tadi. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ternyata hal ini sudah diketahui oleh Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Pada malam harinya, mereka, para pemuka kafir Quraisy sudah berkumpul mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW. Siap mengepung Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tahu biasanya Rasulullah SAW itu keluar pada pertengahan malam untuk melaksanakan ibadah, sholat. Akhirnya mereka tunggu sampai tengah malam. Kalau sudah datang waktunya, mereka akan langsung menyergap Rasulullah dan akan membunuhnya. Namun ternyata Rasulullah SAW yang sudah diberitahu oleh malaikat Jibril akan siasat keji orang-orang kafir Quraisy ini, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Nah, diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Pada tengah malam, Rasulullah keluar dari rumahnya. Kemudian beliau SAW mengambil pasir dan melemparkan ke kepala para pemuda kafir Quraisy tadi. Dengan izin Allah, mereka tidak bisa melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Tidak bisa melihat sama sekali. Akhirnya orang kafir Quraisy menunggu saja kapan nih Muhammad keluar dari rumahnya. Sampai pagi hari, karena mereka tak sabar lagi, mereka mengintip ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata ada yang tidur di sana. Ya sudah, mereka dobrak itu pintu, masuk ke rumah Rasulullah SAW. Tetapi yang didapati bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Begitu kecewanya mereka. Inilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan pada malam itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua siap hijrah ke Madinah, dan tentunya Nabi Muhammad tahu ini orang kafir Quraisy tidak akan membiarkan Nabi Muhammad SAW untuk pergi begitu saja. Sampailah di sebuah bukit, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di sebuah goa yang bernama Gua Thur. Dan ketika mendaki bukit itu, kaki Rasulullah SAW lecet, luka. Karena Rasulullah tidak membawa sendal waktu itu. Ya, Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggendong Rasulullah SAW sampai mereka masuk ke dalam Gua Thur tadi. Sebelum masuk, Abu Bakar berusaha melindungi Rasulullah SAW. Ternyata dalam gua itu terdapat beberapa lubang, dan Abu Bakar menyobek bajunya menutup lubang-lubang tersebut, takut nanti ada bahaya mengenai Rasulullah. Tetapi kurang kainnya, sehingga ada 2 lubang lagi yang belum tertutup, dan Abu Bakar meletakkan kakinya di 2 lubang itu. Sedangkan Rasulullah tidur di atas paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ternyata apa yang terjadi? Ada binatang yang menyengat kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah dari tidurnya. Ia tahan rasa sakitnya. Karena tak tahan lagi, Abu Bakar pun sampai meneteskan air mata. Di sini Rasulullah SAW terbangun. Kemudian Rasulullah memberikan sedikit dari air ludahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
sehingga kaki Abu Bakar yang sakit tadi sembuh seketika. Nah, beliau berdua di dalam Gua Thur itu selama 3 hari. Dan selama 3 hari ini orang kafir Quraisy tidak tinggal diam, bahkan mengadakan sayembara sampai bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar. Kata mereka akan dihadiahi 100 ekor onta. Maka orang-orang Quraisy berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun tetap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak menemukan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah bisa melanjutkan hijrahnya sampai ke Madinah. Ketika akan mendekati Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah negeri yang bernama Quba. Nah, disinilah Rasulullah SAW membangun masjid untuk pertama kalinya yang dikenal dengan Masjid Quba. Setelahnya Rasulullah baru melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Ya, inilah cerita, sedikit ringkasan cerita mengenai perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Semoga pelajaran yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.